dalam kondisi yang mencekam dengan wabah corona, kenapa mereka justru lari dari masjid? Maka jawaban kita adalah bukan lari dari masjid, bukan meninggalkan masjid, tetapi kita beralih dari satu sunnah ke sunnah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini di tengah-tengah ibadah bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk senantiasa melaksanakan ibadah di bulan yang mulia ini. Tentu kita berharap semoga kita senantiasa diberikan perlindungan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memaksimalkan ibadah Ramadan kita di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini. Baiklah, pada kesempatan ini kita kembali bertemu dalam kegiatan Ramadan yang terselenggara kerjasama antara Majelis Ulama Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Utara dengan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mendapatkan pencerahan tentang bagaimana kegiatan Ramadan berbasis masjid. Dan alhamdulillah para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini juga telah hadir narasumber kita yang terhormat Bapak Kiai Haji Mamun Al-Ayubi. Beliau adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Dan tentu kita sama-sama juga berdoa semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan saya mendampingi beliau sepanjang insya Allah 20 menit ke depan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Ya, dan dalam keadaan suasana pandemi ini saya perhatikan Ketua Dewan Masjid ini begitu sangat sibuk ya terkait dengan gugus pencegahan COVID-19 ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini Pak Kiai bisa hadir bersama kami dalam kegiatan Ramadan yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara dengan pemerintah Kota Jakarta Utara. Dan tentu pada kesempatan ini pendengar akan mendapatkan pencerahan dari Pak Kiai tentang kegiatan berbasis masjid, terutama ini di tengah-tengah COVID-19 ini. Untuk itu kepada Pak Kiai dipersilakan untuk memberikan pengantar terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tempat berkumpulnya umat adalah masjid. Masjid tidak mengenal kelas, dari mulai pejabat sampai rakyat jelata, dari orang yang terkaya sampai dengan orang yang fakir, itu tidak bisa lepas dengan masjid. Di masjid inilah kita akan mendapatkan pencerahan, ajang silaturahim, bertukar pikiran, ya bermuzakarah. Maka oleh karena itu orang-orang yang mampu memakmurkan masjid, Allah tegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, walam yahsya, dan dia tidak akan pernah takut terhadap apapun,
illallah, kecuali hanya takut kepada Allah. Wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka adalah termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan memakmurkan masjid, bahwa Dewan Masjid Indonesia dengan moto memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Yang oleh karena itu, siapa sih orang-orang yang dikatakan memakmurkan masjid? Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mereka orang yang baik sholat berjamaah di masjid, membuat kajian-kajian di masjid, bermuzakarah di masjid, silaturahim di masjid, tidak memandang suku dan golongan. Maka masjid adalah tempat yang sangat demokratis. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, kalau tadi dikatakan dalam ayat walam yahsya illallah, bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itu tidak akan pernah takut, kecuali hanya takut kepada Allah. Lalu bagaimana kaitan dengan COVID-19 ini? Di mana sholat Jumat di masjid ditiadakan, sholat rawatib di masjid pun ditiadakan. Apakah tidak bertentangan dengan ayat ini? Maka jawaban saya adalah dalam kondisi yang seperti ini, umat itu tidak pernah meninggalkan masjid. Maka jangan disalah tafsirkan nih. Dalam kondisi yang mencekam dengan wabah corona, kenapa mereka justru lari dari masjid? Maka jawaban kita adalah bukan lari dari masjid, bukan meninggalkan masjid, tetapi kita beralih dari satu sunnah ke sunnah yang lain. Saya pikir bahwa ibadah itu tempatnya adalah, salah satunya adalah masjid. Tetapi yang namanya ibadah itu tidak selalu di masjid. Masjid dalam kondisi yang seperti ini, tetap kita makmurkan masjid. Dengan cara apa? Dengan cara mengumandangkan azan lewat pengeras suara di masjid, tadarus Al-Quran jelang sholat 5 waktu, dia bisa tadarus di masjid dengan mengumandangkan melalui pengeras suara. Ini bagian dari memakmurkan masjid. Kemudian masjid di kita ini, alhamdulillah, kurang lebih di Indonesia ada 800.000 masjid, dan di Jakarta ada 3.700 masjid. Ini hampir rata-rata masjidnya ini dimakmurkan oleh masyarakat. Orang itu sangat peduli dengan kemakmuran masjid. Tetapi bagaimana dengan lingkungan jamaah yang berdekatan dengan masjid? Apakah juga mereka sudah makmur dengan adanya masjid itu makmur? Oleh karena itu, DMI di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla ini memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Kalau masjidnya makmur, diharapkan bahwa lingkungan masjid itu pun ikut menjadi makmur. Maka masjid adalah menjadi sebuah solusi untuk ikut serta berperan di dalam menangani COVID-19 ini. Saya kira bahwa dimakmurkan masjid ini, mari sama-sama kita peduli lingkungan, mari sama-sama kita mulai dari masjid. Dan kita juga ada program yang namanya Semarak, 1 juta masjid ramah anak. Bagaimana masjid ini menciptakan kader-kader yang militan, kader-kader yang bisa diharapkan untuk menjadi kader penerus bagi kepemimpinan masjid yang sekarang ini. Nah, anak-anak kecil yang ada di masjid itu
adalah anak-anak yang kelak akan bisa melanjutkan perjuangan orang-orang tua, perjuangan para ulama, dan kelak mereka yang akan mengisi masjid. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang baik ini, saya ingin menghimbau, mari sama-sama jaga, pelihara anak-anak kita agar mereka mau betah berlama-lama di masjid. Jadi begini, istilahnya jangan sampai ada anak kecil itu begitu melihat pengurus masjid ketakutan. Awas, ada pengurus masjid. Lalu pengurus masjidnya bangga. Oh, dia takut sama saya nih. Anak kecil melihat pengurus masjid, dia lari. Itu bukan satu kebanggaan. Kita bangga manakala anak-anak kecil itu begitu melihat pengurus masjid, dia samperin, dia cium tangan, dia bisa bertanya, meminta nasihat. Nah, oleh karena itu jangan galak-galak dengan anak-anak kecil. Dunia anak-anak adalah dunia nakal. Dia nakal, dia bandel, dia berisik. Ini bukan sebuah masalah yang kemudian harus kita asingkan dari masjid. Kita bina masjid anak-anak. Memang sangat menarik ya. Di tengah-tengah COVID-19 ini, di satu sisi memang masjid itu harus dimakmurkan ya. Tapi di sisi lain tadi disampaikan oleh Pak Kiai bahwa memang kita juga harus mengikuti protokol yang ditetapkan oleh Majelis Ulama ataupun juga oleh pemerintah gitu ya. Tapi tentu kita masih mendapatkan banyak di masyarakat itu memang masjid-masjid yang masih tetap melakukan kegiatan-kegiatan seperti sholat berjamaah begitu, bahkan ada yang masih melaksanakan sholat Jumat. Kira-kira ini sikap dari Dewan Masjid ini seperti apa? Apakah Dewan Masjid sendiri sudah memberikan mungkin pedoman teknis seperti tadi disampaikan, misalnya tetap masjid itu semarak gitu ya, misalnya azan, kemudian baca Quran di menjelang adzan dan sebagainya. Apakah itu disampaikan kepada seluruh masjid secara tertulis atau bagaimana itu? Ya. Iya, masjid terkait dengan COVID-19 ini, yang pertama adalah kita menggunakan fatwa MUI. Kemudian ditambah lagi dengan seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kemudian kita perkuat lagi dengan kerjasama seruan antara Dewan Masjid Indonesia dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Maka seruan itu adalah untuk sama-sama kita mencegah, menyelamatkan orang lain itu lebih penting ketimbang kita mengikuti hawa nafsu dengan cara-cara yang ingin membenarkan pendapatnya pribadi. Kita menggunakan usul fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih kita utamakan ketimbang mengambil kemaslahatan. Sholat berjamaah di masjid memang 27 derajat. Kita mendapatkan pahala yang besar. Tetapi untuk mendapatkan 27 derajat itu tidak mesti di masjid. Ya bisa sholat berjamaah di rumah dengan keluarga dengan tetap mengacu pada protokol COVID-19. Ada masjid-masjid yang masih bersikukuh bahwa daerah kami daerah yang masih zona hijau, belum zona merah. Kami tidak takut dengan corona, hanya takut kepada Allah. Nah, agama ini mengajarkan kita ada nilai-nilai keimanan, tetapi juga agama itu harus menggunakan akal. Agama ialah yang bisa diterima dengan akal. Mari gunakan nilai-nilai keimanan yang kuat, tetapi juga tidak boleh melepaskan bagaimana akal kita itu bisa menerima dengan baik. Pemerintah sudah memberikan seruan yang begitu sangat luar biasa, apalagi ada sekarang ini PSBB. Ini yang menjadi acuan kita semua. Oleh karena itu dengan PSBB ini kita berharap semua masyarakat, mari sama-sama kita patuhi
toh tidak mengurangi nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid agar tetap dijadikan sentral, dijadikan pusat untuk mendapatkan solusi mengatasi kesulitan umat. Oleh karena itu saya himbau bahwa masjid ini adalah sebuah tempat untuk mendapatkan solusi di tengah-tengah masyarakat yang sedang memprihatinkan. Ada tetangga masjid yang kelihatannya membutuhkan bahan pangan. Masjid seharusnya bisa menjadi solusi. Iya, betul. Jadi inilah para pendengar yang dimuliakan Allah. Luar biasa sebenarnya apa yang disampaikan Ketua Dewan Masjid Provinsi DKI Jakarta ini, bahwa ternyata memang dengan kita tidak sholat di masjid itu bukan berarti mengurangi dari nilai-nilai pahala ibadah kita, karena memang tadi disampaikan bahwa menjaga dan memelihara keselamatan jiwa kemanusiaan ini adalah juga merupakan hal yang harus diutamakan. Baiklah, pada kesempatan ini kita tentu dengan dibatasi waktu, tentu saya menyampaikan terima kasih Pak Kiai atas kehadirannya, dan sekali lagi semoga apa yang disampaikan beliau ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kembali selamat menunaikan ibadah Ramadan di tahun ini. Semoga ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa bisa mendisiplinkan diri untuk mengikuti protokol COVID-19. Saya kira ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, dan marilah kita sama-sama untuk membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.